Setelah Iza Zega divonis bersalah oleh majelis hakim dengan pidana 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah atau diganti kurungan 2 bulan, tapi guys, masih banyak yang salah paham soal pasal yang dikenakan dalam kasus ini, yaitu pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Pertama, banyak yang bilang bahwa pasal ini tidak ada di BAP. Mari kita luruskan ya guys. Yang tidak boleh diubah oleh jaksa itu adalah kronologi peristiwa dan kerangka hukumnya. Tapi jaksa tetap bisa menerapkan pasal yang lebih tepat jika dalam prosesnya ditemukan fakta yang lebih sesuai. Contoh gampangnya gini guys. Misalnya seseorang dilaporkan mencuri ya, tapi belakangan terungkap bahwa korban mengalami trauma berat. Maka jaksa bisa menambahkan pasal dampak psikis, bukan hanya pasal pencurian. Karena fakta hukumnya kan berkembang, jadi itu sah guys. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa ini kan adalah kasus pemerasan. Padahal dalam amar putusan, hakim menyebutkan Iza Zega terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran. Jadi tidak ada satupun ya kata-kata pemerasan disebutkan secara eksplisit. Nah, soal menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penting banget ya. Menurut hemat saya guys, ini tidak selalu soal materi atau uang, bisa juga dalam bentuk popularitas atau atensi publik, atau bahkan mungkin strategi dagang. Jangan lupa, Iza Zega saat itu adalah brand ambassador sebuah produk skincare, sedangkan pihak yang diserang adalah owner dari brand skincare lain. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, bisa jadi konten-kontennya memiliki tujuan lain yang tersirat ya. Bisa menjatuhkan nama MS Glow sekaligus menaikkan eksistensi brand skincare lain yang ia wakili. Dari sini kita belajar ya guys, bahwa narasi di media sosial itu bukan sekedar ekspresi. Setiap kata yang kita lempar bisa punya konsekuensi hukum, apalagi jika disusun dengan motif tertentu. Bijaklah bermedia karena dunia digital sekarang menyimpan rekam jejak yang sangat tajam. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Guys, kali ini Doktif bersama seseorang yang advokat nih ya, yang bolak-balik ngebelain Doktif, tetapi ngebelanya berdasarkan ilmu ya, jadi juga bukan asal-asal ngebela. Dan beliau ini menemani Doktif pada saat Doktif diundang ke DPR Komisi 6 ya, DPR RI Komisi 6, dan diputuskan bahwa korban itu bisa mengadu ke yang namanya BPKN. Nah, di sebelah Doktif ini adalah ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, Smart Konsumen. Jadi lembaga perlindungan Smart Konsumen ini fungsinya untuk melindungi kalian korban-korban skincare. Nah, tolong dong Pak Kato dijelasin. Ya, jadi siapapun yang menjadi korban konsumen, baik konsumen skincare abal-abal, skincare yang overclaim, bisa melapor ke lembaga kita yang namanya Smart Konsumen. Nanti kita yang akan mendampingi, sehingga jangan khawatir lagi disomasi, diancam, jangan khawatir lagi ya. Kita bersama kalian, bersama juga Doktif ya. Kita makanya jadi konsumen harus smart, bersama dengan Smart Konsumen Indonesia. Gitu, bersama juga dengan Doktif. Bersama dengan ya. Doktif. Jadi kalian harus ingat ya pesannya Doktif, jangan FOMO, terus harus hati-hati dalam memilih skincare. Sudah cukup masa-masa di mana uang kalian tersedot ya untuk membeli produk-produk skincare yang ebol-ebol lah, overclaim lah gitu. Alhamdulillah kan udah tanda tangan sama Komisi 6 DPR RI. Ya, jadi udah resmi. Orang baik akan ketemu dengan orang baik juga, circle-nya juga baik. Gitu-gitu, oke ya. Jangan, hati-hati ya. Jangan berkubu dengan penjual owner-owner skincare, tukang flexing yang kemarin-kemarin kan produknya overclaim gitu ya. Yuk kita terapkan cancel culture sebagai efek jerak. Kalau misalnya hukum di Indonesia belum bisa ditegakkan, kita tinggal, masyarakat nih tinggal terapin yang namanya cancel culture. Oke, ada pesan? Ya, jadi jangan lupa follow akun Smart Konsumen Indonesia ya, bersama kita jadi Smart Konsumen ya. Oke, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye.
Kirain kalian sekolah tinggi tahu ada pengadilan. Ini gue kasih tahu ya, posisinya itu hakim belum masuk ke ruang persidangan. Bicara ada pengadilan ya, justru Thalia Oki di depan hakim itu kasih kita jari tengah. Tapi kalau kata gue nggak usah ngomongin adab kalau misalnya masih menyalahi kodrat. Kamu cakep loh kalau jadi laki. Nih sepengetahuan gue nih ya, orang awam, orang kampung, orang dusun ya yang nggak ngerti apa-apa. Yang namanya sidang pembacaan vonis itu merupakan salah satu momen yang penting untuk terdakwa. Pertanyaan saya, Bapak Fitra sama Ibu Elsa kenapa tidak mendampingi tadi? Setidaknya bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan semangat. Nah dari rangkaian persidangan Sahrul ya, ada satu hal yang bisa kita simpulkan, yaitu membawa jambu ke persidangan tidak berpengaruh apa-apa.